dapat BPNT, bantuan pangan non tunai. Iya, BLT Kesra, BLT Desa, PBI. Terus yang terakhir itu yang lagi ini dari OSUH Bandung yang sedang berjalan. Jadi dia dapat bantuan. Betul. 4 jenis bantuan dia dapat. Siap. Total 4 jenis bantuan per bulan berapa? Itu kalau BLT Desa 300 per bulan. Terus untuk BLT Kesa 900 yang kemarin. Untuk BPNT kebetulan kan per 3 bulan ya. Dari bulan Januari, Februari sama Maret itu 600. Artinya kalau untuk makan mah cukup. Siap. Gitu loh maksud saya. Jangan sampai pemerintah dalam titik yang salah. Ya kan, untuk makan mah cukup. Letih kan? Tujuannya ngambil walu itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Masak, mau dikulub. Ya, gitu. Oleh minta tuh. Ya, gitu. Dikarenakan waktu itu hanya sangu 1 piring ditambah asin gitu. Jadi ibu-ibu maunya nguah gitu ya, makan teh gitu. Dia makannya buat dengan siapa satu rumahnya? Dengan ibu. Emak abdi. Jadi indung maneh. Kunaon indung maneh jeung si minta teh jeung maneh? Pan ngurus. Jadi anu ngurus teh eta anu caket teh gitu nya. Anu ngurusi emak teh minta. Berarti minta teh alus ngurus indungna. Muhun gitu. Kunaon teh diurus ku ieu atuh? Da Pak abdi kali itu kali sami da abdi ke caket rumah teh deketan Pak ukur 20 cm. Jadi emak nanti diurus sama minta. Minta sama abdi deui gitu. Kemudian yang masaknya siapa? Yang masaknya minta. Minta bisa masak. Bisa masak. Hebat. Ya. Nah kemudian minta teh atuh nu kitu mah ngambil walu mah klek kitu hungkul atuh. Kudu jadi ribut. Nggak tahu Pak, jadi intinya mah Pak abdi waluhnya sudah dimasak? Belum. Baru diambil? Baru diambil. Nanti ceritanya gimana minta ngambil walu? Ceritanya cucum lagi masak ya. Pemirsa, diduga menjadi korban penganiayaan seorang balita 4 tahun tewas di rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Orang tua korban menyebut korban meninggal dunia setelah jatuh dari sepeda. Namun warga yang curiga melapor ke polisi dan ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Warga desa Seketi, Balongbendo, Sidoarjo dikejutkan dengan meninggalnya seorang warga balita berusia 4 tahun secara mendadak. Meski orang tua korban menyebut korban meninggal setelah jatuh dari sepeda, namun warga curiga melapor ke polisi dan ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Polisi yang datang ke lokasi langsung oleh TKP membawa jenazah korban ke RS Bayangkara Pusdik Gaksum, Porong Sidoarjo. Hingga kini, polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi tim forensik. Katanya jatuh tapi keadaan luka-luka nggak ada. Gitu ya? Kamar biru-biru akhirnya ternyata dari tetangga orang tua laki-laki laporan sendiri. Jadi bukan pihak seperti yang laporan, ya emang abu memar ya. Alasannya jatuh dari sepeda, tapi itu nggak ada. Terus kawani komentar semua karena warga dilarang masuk lihat. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, saat ini jenazah korban berada di kamar jenazah RS Bayangkara Pusdik Gaksum, Porong. Sementara kasus dalam proses penanganan Satuan PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memastikan potongan tubuh korban mutilasi yang ditemukan di pantai Ketewel, Gianyar, Bali ini tidak lain adalah warga Ukraina yang hilang diculik beberapa waktu lalu. Kepastian tersebut berdasarkan hasil forensik Puslap 4 Mabes Polri. Polda Bali mengungkap hasil tes DNA terhadap bagian tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kabupaten Gianyar. Hasilnya menunjukkan bahwa bagian tubuh tersebut identik dengan warga negara Ukraina bernama Ihor Komarov yang diduga menjadi korban penculikan. Penyidik Polda Bali menyatakan sampel potongan tubuh dan sampel darah yang dikirim ke lapor Polri untuk dicocokkan DNA-nya dengan ibu korban. Hasilnya, DNA cocok dengan warga negara Ukraina yang diculik. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas bahwa probabilitas profil DNA adalah 99,99%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa potongan tubuh yang kita temukan di Ketewel adalah
sama dengan korban yang dilaporkan penculikan beberapa waktu yang lalu. Baru dipastikan itu WNA. Warga negara asing atau warga negara Ukraina yang menjadi korban. Sebelumnya polisi memburu 6 orang warga negara asing sebagai tersangka penculikan Ihor Komarov pada 15 Februari lalu. Pengungkapan ini berawal dari diamankannya seorang warga negara Nigeria yang diminta menyewa mobil oleh salah satu tersangka yang digunakan untuk aksi penculikan. Polisi menduga ada motif uang serta adanya keterkaitan jaringan mafia dalam kasus ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya menahan Dr. Richard Lee atas perkara dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan juga Kesehatan atas produk kecantikan. Dr. Richard Lee ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan pada Jumat malam. Dr. Richard Lee, tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kesehatan atas produk kecantikan, akhirnya ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Richard Lee ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Jumat siang. Richard Lee keluar menggunakan masker dan didampingi aparat menuju rutan Polda Metro Jaya. Sementara itu pelapor Richard Lee, Dr. Samira Farahnas, mengaku lega dengan penahanan Richard Lee. Ia menyebut penahanan ini menjadi pengingat bagi pelaku industri kosmetik untuk tidak melakukan pembohongan publik terhadap produk-produknya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti peluang banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Sebelumnya Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Desember 2025. Pada saat itu Polda Metro Jaya tidak menahan Richard Lee, namun menetapkan wajib lapor dengan alasan kesehatan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga curi labu siam, lansia di Cianjur, Jawa Barat tewas usai dianiaya tetangga. Mirisnya dalam kondisi luka, lansia tersebut menyampaikan niat kalau labu itu untuk buka puasa dengan ibunya yang sudah tua. Minta, 56 tahun, warga kampung Bayabang, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia usai mendapatkan penganiayaan dari tetangga rumahnya, yakni Ujang Ahmad, 41 tahun. Korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan ditendang, menyebabkan korban mengalami luka parah di sekujur tubuh. Usai dianiaya dalam kondisi terluka parah, korban sempat menyampaikan maksudnya mencuri 2 labu siam ke kakaknya. Dia ingin memakan labu tersebut untuk buka puasa dengan ibunya. Alasannya karena ibunya yang sudah sepuh ingin makan dengan sayur. Bapak menyaksikan adik Bapak itu dianiaya. Ya, dia menyaksikan saya sampai si pelakunya pulang. Dia pulang ke rumah sambil goyang-goyang begini, mungkin karena ada sakit lah, itu seperti itu ya. Bawa labunya 2, ini yang saya curi. Jadinya saya mau dimasak itu, saya menyesal di hati. Curi yang mau dimasak buat luka. Siapa? Sementara itu inilah nenek yang ramai di media sosial diduga merupakan nenek korban yang meninggal dunia akibat mencuri labu siam. Meski sudah meninggal dunia, ternyata nenek tak menyadari anaknya telah pergi. Nenek itu hanya menjelaskan kalau Minta merupakan sosok yang sangat peduli pada dirinya dan selalu menyiapkan makanan untuk berbuka puasa.